Pengamanan gereja di hari Natal hingga perayaan Hari Ibu. Ada yang baru di Kota Madiun. Apel pejabat dan training motivasi untuk OPD. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Dan juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Desilia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Sebagai upaya agar peringatan Natal berjalan dengan lancar, jajaran Polres Madiun Kota bersama tim penjinak bom melaksanakan sterilisasi gereja di wilayah Kota Madiun. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun juga menggelar perayaan Hari Ibu guna mengapresiasi sekaligus mengingatkan peran perempuan dalam keluarga. Menjelang perayaan Natal 2022, berbagai persiapan pun dilakukan. Tak terkecuali pengamanan agar prosesi ibadah dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Untuk itu, jajaran Polres Madiun Kota bersama tim penjinak bom atau Jibom Batalion C Satrimo Polda Jatim melaksanakan sterilisasi gereja di wilayah Kota Madiun, Jumat 23 Desember 2022. Kapolres Madiun Kota AKBP Suryono menuturkan ada 54 gereja di Kota Madiun. 10 diantaranya masuk dalam kategori besar. Di antaranya seperti Gereja Santo Cornelius, Gereja Bethel Tabernakel Immanuel, Gereja Pantekosta, Gereja Mater Dei, serta Gereja Kristen Jawi Wetan. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa satu persatu kursi dan ruangan yang ada di dalam gereja. Tidak ada titik yang luput dari pengecekan petugas dengan alat metal detektor. Dari kegiatan pengecekan tersebut dipastikan kondisi gereja di Kota Madiun dalam keadaan aman. Namun penjagaan akan terus dilakukan. Tidak hanya dari pihak kepolisian, tetapi juga TNI dan ormas masyarakat maupun perguruan pencaksilat di Kota Pendekar. Lebih lanjut, Suryono mengimbau kepada para jemaat gereja untuk mengikuti ibadah Natal dengan tertib, serta tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pihak gereja. Pada rekan-rekan jamaah nanti tertib sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh pihak gereja, sehingga nanti tidak terjadi penumpukan masyarakat yang akan masuk ke gereja, sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan masyarakat lain di jalan. Kalau tertib sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tentu akan memperlancar situasi arus lalu lintas yang ada di sekitar gereja dan tidak menjadi kemacetan. Karena kebetulan tempatnya di tengah kota, di persimpangan yang tentunya akan rawan terhadap kemacetan. Sementara itu, Katekis Paroki Gereja Santo Cornelius Kota Madiun, Thomas Suyasno mengapresiasi langkah kepolisian untuk menjaga keamanan gereja menjelang Natal. Dia berharap perayaan Natal tahun ini dapat berjalan aman dan lancar. Sebagai informasi, pada perayaan Natal dan Tahun Baru ini, Polres Madiun Kota menerjunkan 426 personel gabungan. Mereka disebar ke sejumlah titik untuk melakukan pengamanan dan pelayanan terhadap masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menggelar upacara peringatan Hari Ibu ke-94. Prosesi tersebut berlangsung di halaman Balai Kota Madiun, Kamis 22 Desember 2022. Dalam peringatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi yang bertindak sebagai inspektur upacara mengucapkan selamat Hari Ibu kepada para peserta upacara, terutama bagi para perempuan. Menurut Wali Kota, menjaga memiliki arti yang luas. Salah satunya menjaga agar keluarganya dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik. Ibu yang menjadi pengingat agar keluarganya tetap berada di jalur yang benar. Untuk itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut mengimbau agar para ibu senantiasa menjaga kesehatan dan kekuatan diri, sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa mengalami kendala tertentu. Sementara itu, dalam giat tersebut, Wali Kota juga membacakan teks sambutan peringatan Hari Ibu dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Melalui peringatan Hari Ibu ke-94 ini, diharapkan perempuan-perempuan Indonesia di generasi masa kini dalam segala aktivitasnya tidak melupakan makna dari perjuangan perempuan Indonesia di masa yang lalu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Ibu Nasional yang jatuh tiap tanggal 22 Desember menjadi momentum spesial untuk mengapresiasi sosok ibu dalam kehidupan. Untuk itu, Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menggelar lomba fashion show dan cerdas cermat guna mendekatkan satu sama lain dan mengapresiasi jasa para ibu. Penasihat DWP Kota Madiun Yunis Tiawati Maidi mengapresiasi kegiatan yang digelar di GCIO Kota Madiun pada Kamis 22 Desember. Menurutnya, kegiatan tersebut mampu menumbuhkan kekompakan. Apalagi kegiatan tersebut merupakan momentum untuk memperingati Hari Ibu. Semakin membuat semangat para ibu agar terus menjadi pribadi yang lebih kuat. Dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju, diharapkan ibu-ibu Dinas Kominfo bisa menjadi tauladan dan juga perempuan yang tangguh. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kemajuan Kota Madiun tak lepas dari peran serta dan doa seluruh pihak. Kota Madiun telah banyak berubah, mulai dari fisik hingga SDM-nya. Wali Kota menyebut hal itu tak lepas dari doa seluruh masyarakatnya. Maka dari itu, agar pembangunan dan kemajuan kota semakin berkah, Wali Kota Maidi menggelar doa bersama di Pondok Abi Bahrun, Kamis 22 Desember 2022. Doa bersama itu digelar dalam rangka bakti sosial HUT Korpri dan Hari Ibu 2022. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyebut Pemkot Madiun terus berupaya memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Tak hanya menggelar doa bersama, Wali Kota juga membagikan sembako dan makan bersama para difabel di lokasi tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi tak kehabisan ide untuk memberikan sesuatu yang baru di Kota Madiun. Di antaranya, Wali Kota meresmikan dapur umum gas metan, warung NKRI, serta ruang terbuka hijau di berbagai wilayah di Kota Madiun. Tak hanya itu, Wali Kota juga turut mengecek perkembangan dan juga kesiapan kawasan kuliner Bogowonto. Masyarakat yang kehabisan gas dan tidak bisa memasak tak perlu lagi resah. Pemerintah Kota Madiun kini punya layanan dapur umum gratis. Bukan berupa makanan siap saji. Dapur umum tersebut benar-benar dapur untuk memasak. Dapur bisa dimanfaatkan gratis setiap saat, sebab dapur mengandalkan gas metan dari pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Keberadaan dapur umum tersebut diresmikan Wali Kota Maidi di sela kegiatan GOES pada Jumat 23 Desember 2022. Setidaknya disiapkan 30 tungku untuk masyarakat di sana. Tak hanya gratis gas, Wali Kota juga menggratiskan garam. Karenanya, dapur umum itu disebut Wali Kota sebagai dapur umum 2G, yakni gratis gas dan gratis garam. Wali Kota menyebut keberadaan dapur umum diharap bisa membantu masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu maupun pelaku UMKM. Dengan memasak di sana, setidaknya sudah menekan biaya operasional dari gas untuk memasak. Wali Kota menggratiskan dapur umum itu untuk masyarakat Kota Madiun. Seperti diketahui, tumpukan sampah di TPA Kelurahan Winongo memang telah diolah hingga menghasilkan gas metan. Gas metan tersebut sejatinya telah dimanfaatkan lebih dari 200 kepala keluarga atau KK di Dusun Gembel dan Palet, Kelurahan Winongo. Gas metan dialirkan melalui pipa-pipa khusus, namun layanan tersebut tentu terbatas jarak. Aliran gas metan butuh didorong dengan blower agar sampai ke tungku rumah warga. Nah, keberadaan dapur umum tersebut untuk melayani masyarakat yang belum terjangkau layanan gas metan itu.
Tak hanya itu, pemerintah Kota Madiun juga telah menggandeng akademisi untuk mengolah gas metan tersebut agar bisa dikemas dalam tabung. Dengan begitu, jangkauan layanan bisa semakin luas. Wali Kota menambahkan, ke depan kawasan tersebut akan dibuat lebih menarik, yakni dengan ditambah taman dan juga tanaman bunga. Berbagai tanaman bunga itu sekaligus untuk menghalau bau dari sampah. Wali Kota berangan kawasan itu bisa menjadi tempat wisata. Apalagi di sana juga ada layanan mandi sauna yang juga dari gas metan. Artinya TPA bukan lagi tempat yang tidak menyenangkan, tetapi tempat wisata yang memiliki banyak fasilitas. Gas metan itu dari gunung sampah, dari bawah, ini langsung gasnya mengalir, kita buatkan tempat. Dari tempat itu langsung kita blower. Kita tekan, sehingga hari ini bermanfaat kurang lebih 400 rumah sekitarnya sini. Semakin blower saya kuat, ini semakin jauh. Nah, hari ini kita membuat dapur umum, kita beri gas gratis, garam gratis, 2G, dapur 2G. Dapur 2G, sinilah masyarakat yang UMKM, masyarakat yang ekonominya lemah, sudah tidak pakai LPG lagi. Nah, disinilah seperti itu tadi antri dan orang-orang yang kerja di sini ini pulang nggak boleh kotor, maka ada saunanya. Jadi pulang itu dia harus bersih, mandi di sauna. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dengan masyarakat, utamanya yang ada di Kota Madiun, dengan indahnya. Kota Madiun resmi memiliki warung NKRI. Warung yang berlokasi di Pahlawan Business Center atau PBC itu diresmikan Wali Kota Madiun Maidi, Kamis 22 Desember 2022 malam. Peresmian semakin meriah dengan dibarengi Festival Pencak Silat. Tak heran, peresmian bukan hanya dihadiri perwakilan suku dan etnis yang tinggal di Kota Madiun, namun juga para pendekar dari 14 perguruan yang ada di Kota Pendekar. Wali Kota menyebut setiap orang tidaklah sama, setiap orang berbeda-beda, namun semua bersaudara dan sama-sama warga Kota Madiun. Karenanya kerukunan harus tetap dikedepankan. Begitu juga saat berpendapat. Perbedaan pendapat merupakan hal biasa, namun perbedaan harus saling menyempurnakan, bukan malah menjadikan permasalahan. Wali Kota menyebut warung NKRI bukan hanya menjadi wadah peningkatan ekonomi, tetapi juga simbol untuk saling menguatkan dan menyempurnakan di tengah perbedaan dan keberagaman. Pesan senada juga disampaikan Wali Kota Maidi untuk para pendekar di Kota Madiun. Wali Kota menyebut Kota Madiun saat ini sedang menjadi perhatian nasional. Berbagai capaian prestasi diraih. Terbaru, Kota Madiun mendapatkan nilai tertinggi nasional untuk kategori pemerintah kota dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia terkait survei penilaian integritas atau SPI tahun 2022. Wali Kota menyebut brand Pencak Silat juga akan semakin dikuatkan. Salah satunya dengan pembuatan tugu pendekar super besar di atas Menara Air Seleko. Selain pendekar pancakarya, juga akan ditambah pendekar-pendekar dari 14 perguruan. Keberadaan tugu tersebut diyakini bakal menjadi magnet bagi wisatawan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau PD melakukan pengecekan kesiapan kesediaan komoditas pangan dan kesiapan fasilitas umum menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Seperti biasa, kegiatan dilakukan orang nomor 1 di Kota Madiun itu sembari bersepeda. Tak hanya melihat kesediaan komoditas, Wali Kota juga meresmikan ruang terbuka hijau atau RTH hasil pembangunan tahun ini. Di antaranya RTH Tugu PKK Pos Polisi 1901, JIS Area Jalan Abdurrahman Saleh, RTH Koptu Kastur, RTH Kam Samsu, RTH Arum Dalu, RTH Piranha Mas, hingga kampung tematik Palereman Kelon. Totok menambahkan, sedang untuk program Kotaku dari Kementerian, tahun ini menyasar Kelurahan Ororombo dan Mangunarjo. Pembangunan diwujudkan berupa perbaikan saluran dan pavingisasi. Totok menyebut, keberadaan RTH dan kampung tematik tersebut diharap semakin melengkapi destinasi wisata buatan di Kota Pendekar. Seperti diketahui, Kota Madiun memiliki tempat-tempat menarik belakangan ini. Salah satunya Pahlawan Street Center atau PSC. Keberadaan PSC ini harus semakin optimal dengan didukung pembangunan di sekitarnya. Salah satunya adalah RTH. Totok menyebut keberadaan RTH ini bisa menambah keberagaman pilihan saat berkunjung ke Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Menjelang pembukaan kawasan kuliner Bogowonto, Wali Kota Madiun Maidi terus memantau perkembangan kesiapannya menerima pengunjung. Selasa 20 Desember, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini pun menjajal suasana di area tersebut. Kawasan kuliner Bogowonto mengusung tema menikmati hidangan di dalam kereta. Namun, bukan kereta biasa. Wali Kota sengaja menghadirkan nuansa kereta api eksekutif, sehingga di dalamnya terdapat kursi sofa, juga dilengkapi fasilitas yang menambah kenyamanan pengunjung. Wali Kota mengungkapkan pembukaan kawasan Bogowonto bakal dilaksanakan 26 Desember mendatang. Mantan Sekda Kota Madiun ini pun berharap masyarakat bisa segera merasakan nuansa baru menikmati hidangan kuliner di dalam kereta. Nantinya kawasan Bogowonto akan diisi beragam sajian kuliner istimewa, baik yang tradisional maupun modern. Dengan begitu diharapkan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi di satu tempat. Dalam prosesi pembukaannya nanti, Wali Kota juga berencana memberikan promo khusus bagi masyarakat. Hal ini juga sebagai ajang promosi kawasan Bogowonto. Bagi saya ini lumayan, kereta VVIP bisa digunakan masyarakat, bisa digunakan anak-anak tanpa tiket. Naik kereta tanpa tiket itu luar biasa itu. Sekarang gimana naik kereta tanpa tiket? Itu kereta di mana-mana pakai tiket. Ini tidak pakai tiket, keretanya terbaik. Bisa makan di situ. Ini luar biasa. Fokusnya sudah saya coba. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi menekankan ke seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menerapkan good and clean governance saat apel pejabat di lingkup Pemkot Madiun. Tak hanya itu, sosialisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan bimbingan teknis turut digelar untuk mensinergikan visi misi serta meningkatkan semangat kerja OPD di lingkup Pemkot Madiun. Wali Kota Maidi menegaskan kepada seluruh perangkat daerah di Kota Madiun agar selalu menerapkan good clean governance sesuai dengan visi misi yang dibawa Wali Kota dalam menjalankan pemerintahan di kota ini. Hal itu seperti yang dikatakan Wali Kota Maidi saat memimpin apel pejabat di lingkup Pemkot Madiun, Senin 19 Desember 2022. Dalam kesempatan yang sama, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga mengingatkan agar bekerja jujur dan ikhlas. Wali Kota menambahkan kota ini harus menjadi kota yang baik dalam penerapan good and clean governance. Jangan sampai capaian yang baik ini menurun karena satu atau dua kendala. Wali Kota juga mengingatkan kepada seluruh OPD agar kegiatan-kegiatan yang berjalan di tahun 2023 dilakukan sebaik mungkin. Terinci ada 105 paket tender proyek yang akan dikerjakan tahun depan. Apel kita sampaikan, kita mendapatkan SPI itu jangan main-main. Main-main yang lapornya aku dewi malah. Saya tidak peduli apakah itu OPD di luar OPD, kongrusi tak lapor nih. Jadi jangan sampai SPI ini harus kita junjung tinggi bersama. Semua lini sudah, termasuk masyarakat jangan memulai. Masyarakat yang ada 1-2 yang mungkin punya pikiran seperti itu harus diakhiri. Harus diakhiri. Tidak boleh memulai, mengawali. Yang punya pikiran-pikiran seperti itu harus semua mengakhiri ini. Maka semua OPD sudah saya wanti-wanti, karena OPD itu tempatnya transaksi. Tatkala OPD itu menolak tidak, korupsi, itu tidak akan terjadi. Salah satunya itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Jadi dengan prestasi yang luar biasa ini, saya pakai umumkan di sana. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun memegang peran penting khususnya terkait urusan pengentasan angka pengangguran terbuka. Karenanya, keberadaan Disnaker, Koperasi dan UKM itu juga maksimal. Wali Kota Madiun Maidi menyebut pelayanan kepada masyarakat wajib terus ditingkatkan. Hal itu disampaikan Wali Kota saat memberikan arahan kegiatan pembinaan capacity building di kantor Disnaker, Koperasi dan UKM, Jumat 16 Desember 2022. Capacity building lanjut Wali Kota perlu dilakukan. Hal itu untuk semakin meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara atau ASN, khususnya Dinas Tenaga Kerja. Bukan hanya pelayanan kepada pimpinan, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota menyebut, Disnaker merupakan ujung tombak pemerintah Kota Madiun, khususnya dalam masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, UMKM, dan lain sebagainya. Wali Kota juga menekankan kepada ASN untuk tidak melakukan korupsi.
Apalagi Kota Madiun baru saja menerima penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta Rabu 14 Desember 2022 kemarin. Kota Madiun mendapatkan penghargaan atas hasil survei penilaian integritas atau SPI 2022 terbaik nasional untuk kategori pemerintah kota. Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai SPI 83,00. Tren positif itu harus terus ditingkatkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi tak pernah berhenti menghimbau OPD untuk terus meningkatkan performa pelayanan terhadap masyarakat, terutama OPD yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Salah satunya seperti Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Untuk itu, Ormas 1 di Kota Pendekar tersebut menggelar pembinaan kepada karyawan Dinkes PPKB pada Jumat 16 Desember 2022. Dalam kesempatan itu, mantan Sekda Kota Madiun tersebut juga menghimbau Dinkes PPKB untuk memantaukan penyakit yang banyak dialami warga, kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan agar jumlahnya dapat semakin ditekan. Tidak hanya itu, koordinasi dan juga komunikasi juga penting dilakukan, sehingga program dan juga kegiatan dapat berjalan lebih optimal, serta memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai upaya meningkatkan semangat kinerja pegawai, pemerintah Kota Madiun melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menggelar training motivasi dan hipnoterapi. Kegiatan tersebut berlangsung di Bima Ballroom Aston Hotel Madiun, Kamis 22 Desember 2022. Adapun peserta kegiatan adalah pimpinan OPD beserta istri, camat, dan lurah se-Kota Madiun. Mengenakan pakaian berwarna putih, para peserta mendapatkan suntikan motivasi dari narasumber ahli. Melalui kegiatan ini, Wali Kota berharap kinerja para pegawai di lingkup Pemkot Madiun bisa terus meningkat, serta lebih mudah memikirkan ide inovasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda dalam rubrik Flash News berikut ini. Program asuransi bagi tenaga kerja sektor informal kota atau Siaga Kita cukup menarik perhatian daerah lain. Salah satunya pemerintah Kota Probolinggo yang rela datang ke Kota Madiun untuk belajar terkait program asuransi kepada masyarakat kurang mampu tersebut Jumat 16 Desember malam. Tak tanggung-tanggung, rombongan dipimpin langsung Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Jainal Abidin. Bagi Habib, ini merupakan kunjungan kali kedua ke Kota Pendekar. Selain itu, Wali Kota juga memaparkan pembangunan dan program kerja lain Kota Madiun, mulai bantuan beasiswa mahasiswa atau BBM hingga pondok lansia. Program-program tersebut juga merupakan upaya memutus rantai kemiskinan. Masyarakat yang kehilangan tulang punggung keluarga masih bisa mendapatkan santunan dari program asuransi hingga 48 juta rupiah. Anak-anak juga mendapatkan bantuan beasiswa hingga kuliah. Artinya, tidak perlu khawatir untuk keberlangsungan pendidikan ke depan. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo mengaku banyak terkesan akan Kota Madiun, sebab banyak program menarik yang bisa diadopsi. Pun demikian, beberapa sudah mulai berjalan, seperti pembangunan sentra-sentra kuliner, seperti lapak UMKM Kelurahan. Program itu pun juga sudah berjalan di Kota Probolinggo. Ini merupakan hasil dari kunjungan sebelumnya. Bahkan Wali Kota meminta OPD terkait untuk memperdalam studi di Kota Madiun, salah satunya terkait program beasiswa. Selain itu, rombongan juga melakukan city tour ke beberapa tempat di Kota Madiun, di antaranya kawasan Sumber Umis dan Musola Ka'bah hingga Ngrowo Bening Edu Park. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC tipe Madya Pabean C Madiun menggelar kegiatan pemusnahan sejumlah barang kena cukai atau BKC ilegal Senin 19 Desember 2022. Pemusnahan itu berlangsung di halaman kantor Bea Cukai Madiun dengan cara dibakar.
Adapun BKC ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode Juli sampai Oktober 2022, yakni berupa 1,6 juta batang rokok jenis sigaret kretek mesin atau SKM, dan 291 batang rokok jenis sigaret kretek tangan SKT. Kemudian batang rokok jenis sigaret putih mesin atau SPM sebanyak 225.000 batang, 10 bungkus jenis tembakau iris, dan 92,4 liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun, Joko Sartono mengatakan, BKC ilegal tersebut merupakan hasil dari 78 penindakan. Dengan rincian, 60 kali penindakan di Kota Madiun, 10 kali penindakan di Ngawi, masing-masing 3 penindakan di Kabupaten Madiun dan Magetan, serta 2 kali penindakan di Ponorogo. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Madiun Iwan Hermawan mengungkapkan, 60 kali penindakan di Kota Madiun tersebut terjadi atas pencegahan yang dilakukan petugas Bea Cukai bersama perusahaan jasa ekspedisi. Bukan berarti Madiun menjadi kota tujuan, melainkan hanya sebagai kota lintasan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan bahwa barang ini dikirim dari sejumlah wilayah seperti Madura dan Malang dengan tujuan di luar Madiun. Iwan pun menjelaskan sebagai upaya menekankan peredaran rokok ilegal, Bea Cukai Madiun bekerja sama dengan Pemda di 6 daerah yang menjadi wilayah kerjanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Pihaknya juga bekerja sama dengan Satpol PP dan aparat penegak hukum untuk memberikan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai. Tak hanya itu, juga dalam hal pengumpulan informasi dan operasi pemberantasan. Karena sudah menjadi salah satu tugas pokok fungsi dari kami di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Bea Cukai Madiun sebagai bagian dari Bea Cukai, pasti satu utamanya adalah mengoptimalkan penerimaan keuangan negara. Penerimaan keuangan negara ini baik itu dari sisi kepabeanan maupun cukai. Kegiatan hari ini adalah kaitan dengan penerimaan di bidang cukai. Penerimaan negara dengan bidang cukai optimalnya adalah dengan benar-benar mengelola dari semua entitas stakeholder cukai yang legal dan sekaligus mengoptimalkan pemberantasan barang kena cukai yang ilegal, khususnya yang mengarah adalah hasil tembakau. Dan karena ini kami juga mengajak kedatangan dari teman-teman dari Pemda kaitannya dengan sinergi atau kolaborasi dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan pasal 66A Undang-Undang Cukai. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pengajuan izin usaha di Kota Madiun kini semakin mudah. Bahkan tak perlu datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Madiun. Kini petugas yang jemput bola kepada warga. Hal ini merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh DPM PTSP, yakni Pelayanan Perizinan Kekelurahan atau disingkat menjadi Siap Kakak. Kamis 22 Desember 2022, petugas perizinan dari DPM PTSP menggelar layanan di kantor Kelurahan Kelun. Program Siap Kakak dilakukan 2 kali dalam sebulan. Masyarakat yang ingin melakukan pengajuan izin usaha sebelumnya telah diinformasikan oleh pihak kelurahan. Di dalam pelayanan tersebut, warga juga bisa melakukan konsultasi terkait pengajuan izin usaha. Tidak hanya melayani pengajuan izin usaha, dalam giat tersebut DPM PTSP juga menggelar sosialisasi aplikasi OSS untuk memudahkan pengajuan perizinan di mana saja. Dari Lapak Joglo Palarman dengan usaha bakso, saya berterima kasih kepada DPM PTSP yang setelah memberikan kemudahan kami untuk memberikan izin usaha saya. Ini bukti izin usaha kami. Terima kasih kepada dinas yang terkait yang telah memudahkan memberikan izin kami. Terima kasih. Kamis
saat ini sedang melakukan inovasi Siap Kakak, kegiatan pendampingan perizinan kelurahan se-Kota Madiun, di mana outputnya pemberian fasilitas kemudahan dan mendekatkan kepada pelaku usaha. Kemudian yang kedua, fokus pengembangan layanan bergerak, dan yang ketiga, lurah dan staf kelurahan ikut berpartisipasi dalam mendukung kemudahan berusaha dan gratis. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf akhirnya sukses digelar. Bertempat Stadion Wilis Kota Madiun, ribuan jamaah dari berbagai daerah turut hadir untuk memeriahkan acara yang dilaksanakan Jumat 23 Desember 2022. Wali Kota Madiun Meidi memberikan apresiasi terhadap masyarakat atas partisipasinya dalam event solawat bersama ulama asal Solo, Jawa Tengah tersebut. Apalagi sebelumnya, Kota Madiun sempat diguyur hujan deras sejak sore hari. Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar atas kehadiran Habib Syekh, sehingga acara solawat dapat terlaksana dan lancar. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan bahwa hingga saat ini Kota Madiun telah meraih 171 penghargaan. Harapannya, prestasi ini dapat terus dipertahankan dan semakin ditingkatkan. Sementara itu, Habib Syekh menyatakan kekaguman atas semangat seluruh jamaah yang hadir untuk ikut bersolawat bersamanya hari ini. Semoga tetesan hujan yang terjadi, Allah limpahkan rahmat dan berkahnya untuk Kota Madiun. Sebagai informasi, kegiatan bersolawat bersama Habib Syekh diselenggarakan oleh pemerintah Kota Madiun. Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh jamaah dari Kota Madiun dan sekitarnya, namun juga dihadiri dari berbagai daerah lain seperti Lamongan, Bojonegoro, Jombang, dan Sidoarjo. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Selamat Hari Natal untuk Anda yang merayakan. Semoga damai dan sukacita menyertai kita semua. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.